Sekarang, Anda telah berhasil membuat akun di OpenStreetMap. Setelah ini, saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana kita bisa menambahkan atau mengedit data di website OpenStreetMap menggunakan ID Editor. Ingin tahu caranya? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Sekarang Anda telah memiliki akun OpenStreetMap. Sekarang kita akan melakukan editing dasar di peta OpenStreetMap menggunakan ID Editor. ID Editor adalah alat yang kita gunakan untuk melakukan editing di peta OpenStreetMap secara online. Artinya, kita harus terhubung dengan internet ketika ingin menggunakan ID Editor. ID Editor memiliki fungsi-fungsi dasar yang memungkinkan Anda memperbaharui data OpenStreetMap dengan mudah dan cepat dengan menggunakan sumber-sumber data spasial seperti citra satelit, GPS, maupun wallpaper. Pastikan Anda masih terhubung dengan internet dan sudah masuk ke dalam akun OpenStreetMap Anda. Pergi ke daerah yang ingin Anda edit di peta OpenStreetMap, kemudian tentukan perbesaran wilayahnya. Sebagai contoh, saya akan mengedit daerah di sekitar Monumen Nasional. Kemudian saya sedikit perbesar areanya. Setelah itu, klik Edit pada bagian atas dari website OpenStreetMap. Kemudian, pilih Edit menggunakan ID Editor. Kita klik. Anda kemudian akan melihat tampilan awal dari ID Editor. Di sebelah kiri, terdapat panel fitur. Panel ini akan menampilkan atribut dari suatu objek yang menandakan objek tersebut pada peta. Anda dapat menambahkan atau mengedit atribut suatu objek dari panel ini. Kemudian, di bagian atas, Anda akan melihat beberapa panel tools yang berfungsi untuk menampilkan beberapa fungsi dasar untuk mengedit peta. Seperti yang ini adalah fungsi untuk menambahkan titik di peta OpenStreetMap. Yang garis adalah fungsi untuk menambahkan peta garis di OpenStreetMap. Kemudian area untuk menambahkan poligon di peta OpenStreetMap. Kemudian di sebelah kanan, Anda akan melihat beberapa panel peta di mana terdapat panel perbesaran untuk memperbesar peta, panel memperkecil peta. Kemudian, Anda juga dapat mengganti latar belakang pada peta Anda. Di sini disediakan beberapa latar belakang seperti Bing Aerial Imagery, MapQuest, Mapbox Satellite, ataupun dengan menggunakan tampilan dasar dari OpenStreetMap. Ada baiknya Anda menggunakan citra satelit sebagai latar belakang Anda ketika ingin melakukan pengeditan peta. Kenapa? Karena dengan menggunakan citra satelit akan terlihat bangunan atau objek mana saja yang sudah terpetakan di OpenStreetMap dan objek atau bangunan mana saja yang belum terpetakan di OpenStreetMap. Selain itu, Anda juga dapat mengatur tingkat kecerahan dari citra satelit atau latar belakang yang Anda gunakan. Bisa Anda atur di latar belakang sini. Anda bisa memilih 25% kecerahan atau 50% kecerahan atau 75% kecerahan atau 100% kecerahan. Semakin tinggi tingkat kecerahan, maka akan semakin terang background atau latar belakang dari citra satelit yang Anda gunakan. Sekarang, kita akan menggunakan 100% tingkat kecerahan. Kita akan mencoba memulai editing dasar di ID Editor. Di dalam editing OpenStreetMap, terdapat 3 jenis bentuk data, yaitu titik, garis, dan poligon. Namun sebelumnya, agar Anda lebih leluasa dalam memperbaharui data dalam OpenStreetMap, silakan geser peta Anda pada lokasi yang Anda ketahui. Anda dapat menggeser tampilan Anda dengan mengklik kiri pada area peta, kemudian tahan, dan geser ke arah yang Anda inginkan. Sekarang, saya akan mengajarkan Anda bagaimana untuk menambahkan titik di dalam peta OpenStreetMap. Untuk menambahkan objek titik di dalam peta OpenStreetMap, silakan klik titik di bagian atas dari website OpenStreetMap. Kemudian, Anda akan melihat kursor mouse Anda akan menjadi tanda plus. Sekarang, Anda perbesar kepada objek yang ingin Anda edit atau Anda ingin tambahkan. Misalkan di sini, silakan klik 2 kali dengan cepat pada objek tersebut. Pada objek tersebut, Anda kemudian akan melihat terdapat titik baru. Pada saat yang bersamaan, di sebelah kiri Anda, panel-panel fitur akan memunculkan atribut-atribut pilihan yang dapat Anda gunakan untuk menandakan titik Anda tersebut. Misalkan objek tersebut adalah sebuah pohon. Silakan Anda cari di tabel panel fitur ini. Jika Anda tidak mendapatkan informasi sesuai dengan objek yang Anda petakan, Anda dapat mengetikkan di kotak pencarian
Pohon sudah ada, silakan klik pohon. Dan jika Anda tahu nama pohonnya, silakan diisi. Atau jika Anda tahu dengan tipe apa pohon tersebut, silakan Anda isi. Dan jika sudah, Anda dapat memilih objek tersebut, kemudian menggesernya ke tempat yang sesuai dengan lokasi sebenarnya. Seperti ini. Atau, jika terdapat kesalahan, Anda dapat menghapus objek tersebut dengan cara klik objek tersebut, kemudian pilih tanda gambar dari tempat sampah ini, kemudian klik, kemudian objek yang Anda tambahkan akan langsung terhapus dari peta OpenStreetMap. Atau, jika Anda merasa objek tersebut sudah tepat, tetapi Anda telah terlanjur menghapusnya, Anda dapat menggunakan tombol batalkan atau undo, klik pada undo, kemudian objek yang Anda tekan akan muncul kembali di OpenStreetMap. Sekarang, setelah berhasil menambahkan titik, kita akan mencoba untuk menggambar garis. Caranya sama, klik garis yang berada di atas dari website OpenStreetMap, kemudian Anda akan melihat bahwa tampilan kursor Anda akan kembali menjadi tanda plus. Sekarang, pergi ke objek atau objek jalan yang ingin Anda petakan, kemudian silakan gambar jalan tersebut sesuai dengan bentuk jalannya. Pertama, klik di salah satu awalan jalan, kemudian klik lagi untuk menyambung jalan tersebut seperti ini. Kira-kira seperti ini. Kemudian jika sudah, klik 2 kali di ujung jalan tersebut, maka Anda akan kembali melihat panel fitur di sebelah kiri Anda. Kemudian, Anda dapat memberikan informasi terhadap objek garis yang telah Anda petakan tersebut. Apakah dia jalan, rel, gang, badan air, ataupun yang lain-lain. Misalkan ini adalah jalan, kita pilih jalan, kemudian kita pilih tipe, apakah jalan utama, jalan motor, jalan sekunder, atau jalan yang lainnya. Kemudian kita pilih, misalkan dia adalah jalan tertier. Kita klik, kemudian seperti tadi, jika Anda tahu nama jalannya, silakan Anda tuliskan nama jalannya, dan apakah dia satu arah atau tidak. Kalau Anda tahu, silakan Anda isi. Kalau tidak, Anda kosongkan saja batas kecepatannya dan lain-lain, serta struktur dari jalan tersebut, apakah dia jembatan, terowongan, dan lain-lain. Apakah aksesnya jalan umum? Iya. Apakah ada tempat untuk pejalan kaki? Dan lain-lain. Setelah sudah, Anda dapat melihat bahwa Anda telah berhasil memetakan objek garis, yaitu berupa jalan. Anda dapat menggeser titik dari garis tersebut dengan cara menahan tombol kiri mouse Anda pada satu titik di jalan tersebut, kemudian menggesernya. Jika Anda mengklik dari garis yang telah Anda petakan, Anda akan melihat beberapa fungsi-fungsi tambahan sebagai berikut. Ini adalah fungsi untuk meluruskan garis. Bisa saja garis yang Anda buat itu sedikit mencong atau sedikit berbelok, padahal sebetulnya garis tersebut lurus. Anda dapat menggunakan fungsi ini. Atau Anda dapat mengubah arah dari arah garis yang telah Anda buat. Fungsi yang selanjutnya adalah Anda dapat menggeser garis yang Anda buat ke lokasi yang lain. Seperti ini. Kita dapat menggeser garis kita ke arah yang sesungguhnya. Jika sudah, klik 2 kali. Kemudian, yang selanjutnya adalah Anda dapat menghapus garis yang telah Anda buat dengan mengklik gambar tempat sampah seperti berikut. Sekarang, Anda telah mengetahui bagaimana membuat titik serta membuat garis. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat bentuk objek poligon atau area. Sama seperti membuat titik dan garis, ketika kita ingin membuat suatu objek berbentuk area atau poligon, kita klik area, kemudian kita tuju objek yang ingin kita petakan. Kemudian, misalkan saya akan menggambar bangunan ini. Kita klik, kemudian kita ikuti bentuknya sesuai dengan apa yang tampil di citra satelit. Jika sudah, klik 2 kali. Kemudian, Anda akan kembali melihat panel fitur muncul di sebelah kiri Anda. Kita isi, misalkan
bangunan tersebut adalah suatu tempat beribadah. Kita pilih tempat beribadah. Kemudian kita isi namanya jika kita memang tahu namanya. Misalkan dia sebuah masjid, agamanya Muslim, dia merupakan bangunan, ya, dan kita tambahkan alamatnya jika kita mengetahui alamat tersebut. Kemudian, jika sudah, objek Anda akan otomatis sudah ada dalam peta OpenStreetMap. Jika Anda klik bangunan tersebut, Anda juga akan melihat beberapa fitur tambahan seperti yang Anda lihat pada fitur garis. Di sini, Anda dapat mengotakkan sudut pada area. Jika Anda klik, maka bangunan Anda akan memiliki bentuk siku-siku. Kemudian, Anda dapat menggeser peta tersebut ke daerah yang sesuai dengan objek yang sebenarnya. Atau, Anda dapat membuat bangunan ini menjadi sebuah lingkaran. Tetapi, jika Anda salah, Anda dapat menekan tombol redo atau batalkan. Dan yang terakhir adalah untuk menghapus objek tersebut. Setelah selesai melakukan perubahan dan editing di peta OpenStreetMap, kita sekarang akan melihat bagaimana cara menyimpan perubahan yang kita lakukan dan menguploadnya agar bisa terlihat di situs OpenStreetMap. Caranya adalah klik tombol simpan yang berada di atas. Kemudian Anda perhatikan, Anda harus menyampaikan suatu komentar atau pesan terkait perubahan atau editing yang Anda lakukan di peta OpenStreetMap. Komentar ini perlu ditambahkan agar para pengguna lain dapat mengetahui perubahan apa yang sudah Anda lakukan di daerah tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk saling menjaga kualitas data yang ada di peta OpenStreetMap. Misalkan saya menyampaikan komentar. Ketika sudah selesai menyampaikan pesan atau komentar, klik simpan yang berada di bawahnya. Kemudian tunggu hingga perubahan yang Anda lakukan akan diupload ke server dari OpenStreetMap. Sekarang, Anda telah berhasil mengunggah ataupun mengupload hasil editing atau perubahan yang Anda lakukan pada peta OpenStreetMap. Tunggu sampai beberapa menit hingga peta yang telah Anda masukkan atau telah Anda upload akan tampil di website OpenStreetMap. Setelah menunggu beberapa menit, setelah kita mengupload hasil perubahan kita ke website OpenStreetMap, sekarang kita bisa merefresh tampilan dari website OpenStreetMap. Anda akan melihat bahwa hasil perubahan yang Anda upload ke dalam server OpenStreetMap telah terlihat. Seperti tadi, ini merupakan garis yang telah kita atau saya tambahkan ke dalam website OpenStreetMap, dan inilah area yang telah saya tambahkan ke dalam OpenStreetMap. Selamat, Anda telah berhasil menambahkan objek berupa titik, garis, maupun area ke dalam website OpenStreetMap. Sekarang, Anda telah mengetahui situs OpenStreetMap serta menggunakan beberapa fitur di dalamnya. Anda juga telah mempunyai akun OpenStreetMap Anda sendiri. Dan Anda sudah bisa menambahkan atau mengedit peta di website OpenStreetMap menggunakan ID Editor. Jika menggunakan ID Editor untuk mengedit peta OpenStreetMap, kita harus terhubung dengan internet. Pertanyaannya, bagaimana atau bisakah kita mengedit peta OpenStreetMap tanpa harus terhubung dengan internet? Jawabannya bisa, menggunakan aplikasi yang bernama Java OpenStreetMap atau JOSM. Apa itu Java OpenStreetMap? Akan kami bahas di video kami selanjutnya. Oleh karena itu, tetap pantau situs YouTube kami di OpenStreetMap Indonesia atau follow akun Twitter kami di @osm_id, atau Anda juga bisa mengunjungi alamat website kami serta komunitas Facebook kami pada kotak di samping saya ini. Demikian video tutorial pada kali ini. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa.